Selamat datang teman-teman. Hari ini saya baru aja selesai interview kerja di perusahaan US. Tadi jam 12 malam sampai jam 12.45. Lalu sekarang jam setengah 2 ya, belum bisa tidur. Karena itu saya mau nyoba share ya, apa sih insight yang saya dapat gitu. Nah jadi itu pertanyaannya kenapa? Kenapa saya ada job interview? Saya itu tidak sedang mencari kerja gitu. Saya udah punya pekerjaan sekarang gitu. Tapi ada satu satu hal yang bikin saya itu eh, melakukan hal ini. Jadi yang pertama, saya tuh nggak sadar kapan saya apply ke company ini gitu. Jadi company-nya ini dia di fund sama warga Singapura, lalu dia sekarang tinggal di Amerika gitu. Nah, seingat saya dulu itu eh, kayaknya ada link ke job opportunity gitu, terus saya nyoba apply gitu. Terus saya ngelihat kan emang company-nya tuh menarik menarik, terus saya coba apply. Terus setelah apply ya udah saya kayak ya iseng aja gitu. Saya suka iseng gitu. Suka iseng karena kadang saya ngelihat sebenarnya di market itu tuh apa sih yang lagi dibutuhkan gitu, apa sih yang company-company itu expect dari engineer-engineer untuk bisa join ke company-nya gitu. Nah, pada saat setelah saya apply, saya tuh menemukan ini satu postingan dari David Hansen. Dia tuh kreatornya Ruby on Rails. Nah, coba saya share ya. Nah, nih dia itu ceritanya membuka lowongan kerja untuk junior. Ini udah ditutup tapi ini waktu itu lihat ada junior tapi gajinya 145 ribu dolar setahun. Ini kalau kita rupiahin berapa coba? 2 miliar gitu. Gaji saya jauh banget gitu saat itu. Tentu ya ini kalau kita ngelihat eh, gaji orang jadi ngiri kan, gaji saya nggak nyampe segitu, ini junior aja posisinya segitu. Saya kan udah senior, posisinya udah 10 tahun saya di industri ini sebagai programmer gitu, dan gaji saya belum sampai segitu. Ini junior lebih 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 besar gajinya. Sekarang pertanyaannya adalah em, kenapa postingan ini bisa bikin saya terluka? Jadi saya tuh kan menjunjung tinggi sebagai orang tuh harus growth ya, harus berkembang gitu ya. Nah, inti dari apa namanya postingan ini adalah kan ini postingan lowongan kerja itu di post di Twitter kan. Terus ada yang nanya, saya udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun, bisa nggak saya join deh sebagai senior? Karena junior gitu. Karena dia dia udah senior tapi kayak nggak apa-apa lah saya dianggap sebagai junior lagi. Yang penting gajinya segini. Siapa kan yang nggak mau gaji segini gitu? Saya juga mau gitu. Tapi dia bilang we won't hire a junior with 5 years of experience gitu. Terus apa namanya? Alasannya tuh adalah mana ya? It's not kalau kita tuh pokoknya ini ya, saya udah baca, intinya adalah kalau kamu udah bekerja udah 5 tahun, kamu kan udah bisa dianggap senior. Kamu tuh perkembangan kamu tuh udah plateau, udah apa ya? Udah nggak lagi bisa berkembang. Eh, saya kan posisinya udahnya udah udah lebih dari itu ya, udah lebih dari 5 tahun gitu. Dan saya belum bisa masuk ke Facebook, masuk Google, perusahaan-perusahaan besar itu yang kayaknya semua programmer punya impian untuk bisa ke sana gitu kan. Terus kayak
kayaknya saya merasa kayak kalau saya mau masuk ke company di US kayaknya nggak ada deh peluangnya gitu, karena seakan-akan artikel ini tuh bilang ke saya kamu udah nggak bakal bisa tuh eh, untuk kerja di company US yang di company yang gede gitu kan dengan gaji yang sebesar itu. Lalu eh saya mikir kayak wah berarti ya udah karir saya mentok di sini aja, saya udah nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Nah, usut punya usut. Kayak sehari setelah saya baca artikel ini, saya dapat panggilan interview. Saya share aja deh. Company itu apa? Jigsaw Tech. Nah ini tuh company yang nawarin saya untuk interview. Terus karena saya tuh juga pernah apply ke perusahaan-perusahaan lain ya dengan CV saya yang sama dengan portfolio yang sama, tapi nggak ada yang ada panggilan gitu loh. Kayak aku rasa kayak wah kayaknya nggak bisa sih, kayak udah nggak ada harapan gitu dengan skill yang ada, pengalaman yang ada tuh kayak nggak bisa gitu. Tapi tiba-tiba kok ada yang nawarin, terus dia bilang dia tuh ngecek portfolio, blog post dan segala macam yang saya bikin, dan dia sangat tertarik dengan saya. Terus saya lihat seakan-akan tuh bilang kayak kayak Allah itu ngasih jawaban tentang keresahan ini gitu. Tentang keresahan ini tuh Allah tuh ngasih jawaban. Wah ternyata masih bisa ya. Masih masih dianggap. Jadi uh, nah ya ini orang punya pendapat dan mungkin juga benar, tapi masalahnya kalau kalau kerja itu kayaknya itu bukan hanya dari skill kita deh teman-teman, bukan hanya dari skill kita. Saya ngerasa kayaknya kesempatan itu ada-ada aja kok gitu. Kesempatan tuh terbuka kok buat buat siapapun sepertinya itu. Saya jadi ngerasa kayak gitu. Dan company itu beda-beda gitu. Mereka tuh punya ekspektasi yang beda-beda terhadap eh, orang-orang yang bakal join ke company dia gitu. Dan aku ngerasa em, apa ya, growth itu masih possible kok. Growth itu masih possible. At least tuh kita tuh bersama dengan orang yang apa ya, sama, percaya gitu sama kita, percaya gitu sama kita. Nah terus kalau yang kembali ke masalah interview tadi tuh, saya lolos interview atau tidak itu nggak tahu ya, ini baru selesai juga. Terus at least dari pengalamanku tadi kayak nggak ada grogi sama sekali, dan aku berasa kayak berhasil ngasih impresi karena interview pertama itu dengan CEO-nya. Kalau di perusahaan Indo kan interview terakhir tuh dengan CEO-nya. CEO-nya tuh interview pertama, dan saya bisa saya rasa bisa memberi dia impresi. Tapi kayak saya nggak punya goals untuk itu. Kayak bisa dipanggil interview itu kayak memvalidasi keresahan saya gitu. Nah, bicara masalah keresahan, ini mungkin ini ya, saya tuh kayak mikir tuh kenapa ya saya begini? Kenapa saya tuh udah punya kerja, hidup saya tenang, kok ya bikin masalah dengan nyoba interview, ikut interview kayak kayak aku juga gak tahu kenapa kayak. Tapi intinya gini, ketika saya dapet lowongan ini apa kayak dapet kesempatan ini nih, saya tuh langsung apa ya, mempersiapkan diri gitu, mempersiapkan diri 3 minggu. Nah selama 3 minggu ini saya stres banget karena saya belajar sampai jam 12 malam terus. 3 minggu ini saya tidurnya jam 12 malam terus. Saya belajar mempersiapkan diri untuk ini, untuk interview.
karena ada coding tesnya kayak gitu. Oh, waktu interview ya pas sebenarnya kemarin sebelum interview kan kemarin ada notifikasi malam itu siap-siap besok interview. Terus somehow kayak saya tuh meledak gini teman-teman, meledak. eh Rasanya tuh kayak belum maksimal usahanya, dan saya rasa kayaknya saya bakal gagal interview deh gitu. Wah, itu saya sedih, saya eh, sampai jam setengah 3 pagi tuh nggak bisa tidur. Oh, itu saking kalaunya gitu. Cuman makanya malam kemarin itu saya kayak apa ya, benar-benar merenungkan apa yang saya lakukan, merenungkan segala macam, sampai saya eh, sadar bahwasanya kadang-kadang tuh emang kalau kita berharap itu juga menimbulkan perasaan untuk takut kehilangan gitu. Jadi saya takut kalau interview ini bakal gagal. Padahal sebenarnya tuh saya tuh nggak ada urgensi untuk dapat kerja segera, karena saya udah punya kerja. Maksudnya gajinya itu bisa dibilang alhamdulillah gitu, nggak banyak juga nggak sedikit. Dan semuanya udah menutupi kebutuhan saya, dan selalu ada sisa setiap bulannya gitu. Tapi kenapa kok saya berharap banget untuk bisa dapetin kerjaan ini gitu? Interview ini, ya opportunity ini gitu. Setelah tak pikir-pikir ya, yang pertama sebenarnya, oh ini tuh apa ya? Saya tuh sedang dikuasai emosi saya gitu. Saya yang selalu membangun narasi bahwasanya saya kan nggak kuliah, saya cuma lulusan SMK. Terus saya bilang kalau kamu mau belajar kamu bisa gitu. Sampai saya sadar, oh kita itu emang ada limitnya gitu, ada limitnya. Kadang-kadang eh, kita tuh bakal apa ya? Bakal ngerasa bodoh ketika tuh kita ngusahain sesuatu yang bukan jalurnya kita, bukan bidangnya kita. Ya. Kayak misalnya kamu itu jagonya di desain gitu. Terus kok melamar menjadi programmer? Ya kamu bakal ngerasa menjadi orang yang sangat bodoh gitu. Karena itu bukan bidang yang kamu sukai, dan bakal kesulitan kamu. Kamu bakal kesulitan untuk bisa mempelajari dunia engineering gitu. Karena dunia mana dunia art gitu. Sama kayak misal kalau programmer mempelajari dunia art, ya dia kayak ngerasa orang paling bodoh di dunia gitu. Kayak saya kalau coba belajar ngedit video, kemudian belajar bikin thumbnail, bahkan ngedit apa gambar-gambar grafis desain gitu, kayak orang merasa orang paling bodoh di dunia gitu. Jadi setelah itu, setelah kita punya harapan, kita punya ini kan, eh, punya rasa ketakutan gitu. Nah, masalah harapan ini tadi, kadang-kadang tuh kita tuh suka salah berharap gitu ya, salah berharap. Karena eh, saya kan sebenarnya ini ya, bidangnya saya. Kalau yang bikin saya itu ke-trigger itu kan junior bisa dapat gaji sekian di Ruby gitu. Nah, saya dulu punya pengalaman cukup cukup ini ya. Kalau teman-teman nonton video saya cari tentang saya dapat 100 juta itu kan saya pakai Ruby. Tapi kan itu kan ada cerita gagal. Saya gagal probation di company itu. Nah, rasanya kegagalan di sana itu bikin bikin apa ya? Masa lalu itu terungkit dan rasa sakit itu terbangun, sehingga saya kayak pengen membuktikan. Saya membuktikan, saya bisa gitu. Padahal itu sebenarnya nggak perlu gitu.
Iya nggak sih? Nggak perlu. Saya tuh udah kerja loh. Saya punya tanggung jawab. Ngapain saya harus mempersiapkan ini untuk interview yang bikin saya capek? Tempat kerja saya yang sekarang juga eh, terganggu lah performa saya gitu kan, karena capek. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Ternyata tuh eh ini ya, ya ini mungkin juga salah satu penyakit dimana saya mulai main sosial media ya. Selalu saya bercerita kalau I'm going from zero to hero, kayak banyak orang yang percaya dengan omongan saya, dan ketika ada yang meremehkan sebenarnya saya ingin ingin membuktikan, padahal enggak ya. Orang-orang yang percaya sama saya, orang-orang yang udah ngikutin saya tuh ya udah gitu, udah melihat buktinya. Mereka tuh tidak butuh bukti lagi. Ngapa saya harus membuktikan kepada orang-orang yang gak suka sama saya? Nah itu tuh kayak oh shit, oh shit gitu. Itu ternyata masalahnya. Nah itulah kesadaran yang saya sadari tadi malam, kemarin malam, right? Can I say it? Kemarin malam ya, itulah pokoknya. Dan akhirnya saya berangkat dengan ikhlas. Jadi saya mulai pagi ini dengan ikhlas. Ya udahlah gitu. Toh kan ini nggak penting buat saya gitu. Terus tapi ini juga ada opportunity gitu. Opportunity nggak datang dua kali, ada ya di takes gitu ya. Em, diusahakan semaksimal mungkin, tapi nggak perlu bikin mental sakit. Yang bikin mental sakit itu kan karena saya ingin banget keterima, dan juga ingin banget membuktikan kepada orang bahwa saya bisa. Padahal sebenarnya itu nggak perlu, karena udah saya nggak perlu membuktikan apa-apa. Ngapain ya? Eh, Hidup hanya membawa misi membuktikan omongan orang yang nggak suka sama kita. Nah, jadi saya juga tadi pagi ngebaca komentar di video YouTube saya yang terbaru kemarin tentang ada orang yang 1 tahun sudah ngelempar lowongan kerja sampai di 1.000 lowongan gitu. Itu bikin saya, oh my god, ada ya orang yang ngirim lamaran kerja sampai 1.000. Itu gimana itu ngirimnya itu? Asal-asal kirim aja gimana? Kayak ya saya mungkin mungkin saya nanti bakal ngebuat video, video apa ya? Video tersendiri untuk ngebahas sebenarnya kamu nggak harus ngirim 1.000 lamaran untuk bisa dapat kerja gitu dalam setahun. Ya itu kamu bisa mengirim lebih sedikit, dan bisa chance untuk eh, dapetin interview setidaknya itu lebih besar gitu. Ya jadi saya nyadar, ini saya kan cuman iseng-iseng aja tapi dapat gitu. Ternyata ada orang yang sangat mengusahakan itu nggak dapat. Itu jadi saya ngerasa, oh iya, saya tuh harus bersyukur gitu. Harus bersyukur eh ternyata masih ada orang yang lebih sulit daripada saya. Kenapa saya kayak merasa seperti orang yang sangat tertinggal, ya kan? Apa ya? Kayaknya ini tuh memang proses ya, proses mendewasakan diri. Kadang-kadang kita suka eh, terbelenggu oleh sesuatu yang sangat kita percayai. Kayak saya bahwasanya saya selalu percaya growth itu selalu bisa dilakukan ya. Ternyata memang ada limit untuk orang-orang yang berada di growth di tempat yang berbeda, yang nggak sesuai dengan dirinya tuh cocoknya di mana gitu. Itu jadi saya sadar gitu. Oke, saya juga nggak tahu ya kenapa bikin video ini. Sebenarnya saya pengen curhat aja ke teman-teman. Sebenarnya saya udah sangat sangat lega banget, sangat lega banget. Kayak terus kedepannya gimana? Kayak ya saya udah lupakan gitu. Untuk yang job ini saya nggak tahu lah, nanti lihat aja kedepannya. Cuman kayak kalau tidak keterima saya sudah sangat ikhlas, karena ternyata sebenarnya saya hanya membuat keputusan berdasarkan apa ya, emosi saya aja gitu. Terus kayaknya saya sudah menyampaikan semua
isi keresahan-keresahan saya. Buat teman-teman kayak pesan saya mungkin kayak coba dikelola ya harapan kita gitu. Ya bermimpi itu boleh, tapi harus ngambil keputusan, ngambil tindakan itu jangan berdasarkan emosi gitu ya. Terus berharap itu boleh, tapi sediakan juga ruang kepada dirimu kalau kamu juga bisa gagal gitu. Kayaknya di dunia programming ini apalagi orang-orang yang high performance gitu ya, orang yang sangat menjunjung tinggi growth itu, kalau ketika gagal, wah saya harus mempelajari kenapa saya gagal segala. Kadang-kadang gagal itu hanya udah, oh iya saya tuh kayaknya memang nggak cocok di sini. Emang ini bukan kelebihan saya. Saya nggak cocok di perusahaan ini, untuk join perusahaan ini nggak cocok gitu. Karena kayak saya yang di Australia itu kayak mereka tuh ngajakin saya tuh tanpa syarat. Bahkan bahkan mereka langsung nawarin kayak eh, mereka tuh sangat ngasih respect kepada saya, nggak mempertanyakan skill gitu. Ada yang perusahaan yang emang kadang bikin kita sakit hati gitu. Ada yang bikin kita merasa nyaman gitu. Makanya ya udah fokus aja sama sama company-company yang seperti itu. Ada kok gitu. Percaya deh, percaya deh, percaya deh. Masalahnya hanyalah kapan kamu bisa bertemu dengan itu. Nah, kalau pengen bisa bertemu dengan itu ya melakukan personal branding ya. Personal branding, saya sedang menulis buku tentang personal branding. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, nanti harapannya bisa bantu teman-teman buat bisa nemuin company-company yang bisa ngebuat teman-teman merasa nyaman gitu. Eh, ya itu aja ya, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari curhatan saya hari ini. Terima kasih udah stay tune. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video berikutnya ya. Thank you, bye bye.